Iya biar kebak kene tali-tali ya. Nek ngaji Gus Bak itu sampai ngene iki. Maju-majukan. Jibril karo wajine Jalan di pinggir karena buang pantai tempatnya ora anu. Dadi ora ono kok model. Ya suatu saat kene ya tiru-tiru ngono nek tempatnya berbeda. Kak Ibril Itu balane kan waktu anu ya. Panca. Panca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para bapak ibu majelis taklim yang dipun hormati Allah, mari sebelum kita memulai pengajian ini kita kirim Al-Fatihah khusus kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, masyayikh kita, utamanya Kiai Suyuti Abdul Qadir wa usulihi wa furu'ihi, guru-guru kita, dosen-dosen kita, para pengajar, para mu'alim kita yang telah mendahului kita, khusus beliau Profesor Yakub Malaysia, Guru Profesor Abdul Rahman. Semoga para arwah keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, masyayikh kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga para keluarga kita yang mungkin sedang diberi kenikmatan oleh Allah berupa sakit, berupa kesedihan, semoga dilapangkan oleh Allah, diberi kesembuhan, diberi kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Ala niyatil sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwal. Tawi iku fasal pertama. Fi bayani ruju'il insani ila watonihil asliyi. Fi bayani ing dalem jelasake, fi bayani ruju'il insani ing dalem jelasake baline manusa ila watonihi maring watone insan. Waton itu bisa diartikan tanah air atau masa lalu insan al-asli kan asli. Jadi setiap manusia pasti pada satu waktu dia kembali kepada suasana awal di mana dulu dia pernah melakukan sesuatu atau pernah mengalami sesuatu di masa-masa itu. Itu fitrah manusia. Jadi kembalinya manusia di masa-masa di mana dia pernah mengalami sesuatu itu fitrah. Kembalinya manusia pada masa lalu yang berupa kenangan, berupa nostalgia, itu fitrah. Kembalinya manusia kepada masa kecil, terkadang kita rindu masa kecil, itu juga fitrah, tidak bisa dihilangkan. Berikutnya kembalinya atau rindunya manusia kepada Allah, rindu kepada
alam aslinya yaitu alam akhirat itu juga fitrah. Ya, jadi fitrah manusia dia akan kembali kepada alam semula. Alam semula itu bisa masa lalu, bisa masa kecil, bisa yang paling puncak adalah yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nah, itu puncaknya di situ. Jadi itu rujukil insan ila watonihil asli. Fal insanu mongko utahi manusa ala nau'aini iku ing atase dua macam. Jusmaniyun wa ruhaniyun, yaitu jasmani dan rohani. Manusia pasti mempunyai dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani, unsur ragawi dan unsur batin. Ya, ada jasad, ada roh, ada tubuh, badan, wadah, ya. Tapi ada juga batin. Fal jusmani iku insanun amun mongko utawi jismani jasmani insanun amun iku manusia secara umum, secara dohir. Waruhani ulan utawi yang rohani itu khosun khusus mahromun itu ya, yang betul mahromun itu ada harokannya tapi tidak tepat. Mahromun itu mahrom ila watonihi maring asale ya, maring watone ruhani wa waton al qurbatu itu dekat. Jadi semakin dekat itu sisi jasmani dan rohani. Farjuul insanil ami ila watonihi mongko utawi baline manusa sing umum ila watonihi maring watone insan kepada tempat asalnya. Waton kalau di dalam bahasa Indonesia sekarang dimaknai tanah air ya, kalau dalam bahasa Arab itu masqatur ra's, tanah air itu nggon tumibane sirah. Kalau kita kan tumpah darah, tanah tumpah darah. Kalau wong Indonesia itu didelok kepiye? Kalau wong Arab itu didelok masqatur ra'si, tempat nyebloke sirah pertama kali, itu namanya tanah air. Pecotote ya. Cara ibae pecotote. Sing wong Jawa delok kepiye namanya tanah tumpah darah. Ar-rujuk iku bali ila darajat maring beberapa derajat-derajat. Bisa babi amali ilmi syariati kelawan sebab ngamalno ilmu syariat. Buat thariqah lan thariqat wal ma'rifah lan ma'rifat. Ida amila nalikane ngamal sapa wong amalan ing ngamal sholihan kang sholih bila riyain kelawan tanpa riya wala sum'atin lan ora sum'ah. Riya itu pamer, pengen didelok wong, karo sum'ah iku pamer swara. Pengen didungokno wong, suarane ngelik-ngelik, suarane sahdu mendayu-dayu, suarane dibanter-banterno, itu sum'ah. Sebab kelihatannya wonge adoh ora roh, dendungu tak banderne, ya itu sum'ah. Ya. Kalau riya itu dilihat. Li anak darajati karena sak temene pira-pira derajat. Salah suto bakotin iku telu piro-piro tingkatan. Jadi kembalinya manusia ini juga kembali kepada derajat-derajat atau tahapan-tahapan sebab amalnya. Maka ada istilah ilmu syariat, ada istilah ilmu thariqat, ada istilah ilmu ma'rifat ya, atau hakikat. Jadi ma'rifat dengan hakikat itu terkadang dua kata ini digonta-ganti. Yang benar itu syariat thariqat ma'rifat apa syariat thariqat hakikat. Nah itu antara ma'rifat dengan hakikat itu kadang dibolak-balik. Di kitab-kitab yang lain syariat thariqat hakikat.
Di sini syariat, thariqat, makrifat. Mengapa makrifat dengan hakikat itu sering diganti-ganti penyebutannya? Karena orang yang sudah pada derajat hakikat pasti dia sudah makrifat. Orang yang makrifat pasti dia sudah hakikat. Jadi dua ini sering penyebutannya itu diganti-ganti. Yanubu ba'duhuma ala ba'din. Ya, satu sebagian itu mengganti sebagian yang lain. Sehingga tidak perlu bingung antara makrifat dan hakikat itu terkadang memang sering bergantian kalimatnya. Ya, sehingga makrifat dengan hakikat itu sekali lagi sama. Ada pertanyaan begini, Kanjeng Nabi itu diutus pangeran nggawa ilmu syariat. Mbok delok Quran, mbok delok hadis, ilmu ku syariat. Ora ana thariqat, hakikat makrifat ora ana. Bid'ah iku gawe-gawe iku. Ilmu ku siji tok yaitu syariat. Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad ke dunia ini membawa 3 ilmu. Ndi hadise? Ono hadisnya. Siji ilmu syariat, turun ilmu thariqah, turun ilmu hakikat, turun ilmu makrifat. Ora ono. Allah menurunkan atau memberikan risalah kepada para nabi, dia syariat itu. Kata-kata syariat ada dalam Al-Quran. Coba lulu kata-kata bahwa ada tiga bagian, bahwa dalam Quran itu Kanjeng Nabi membawa 3 ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat. Orang itu fondi aneh-aneh itu. Jadi orang yang tidak paham itu kadang kemudian keliru menjustifikasi, memvonis. Sebetulnya ilmu ya benar, ilmu itu syariah, tapi pendalaman dari syariah itu ternyata berbeda-beda. Kenyataannya ada orang beribadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena itu syariah banget. Sehingga orang kadang bukan, kenapa sih sholat harus ditakrifi? Sholat menjadi tidak, sholat kita itu ya menjadi sholat yang selama ini kita lakukan tidak banyak berarti karena kadung terlanjur takrif atau pemaknaan sholat itu semata-mata dari syariat. Sholat hanya diartikan sebagai ucapan, perbuatan dimulai dari takbir, ditakhiri dengan salam dengan beberapa syarat tertentu, itu selesai. Sehingga itu kan kering sekali kalau seperti itu. Padahal roh sholat atau inti sholat itu misalnya ada khusyuk. Kenapa sih tidak ada tambahan? Sholat adalah aqwalun, waf'alun, muftakhatun, bitakbir, muftatamatun, bitaslim, bisyara'il maksusah misalnya ya. Ma'al khudur awil khusyuk ilallah, biqadril istito'ah misalnya titik. Itu kan baru ada nilai esensi ruhnya. Sholat adalah perbuatan, ucapan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu rukunnya, beserta khusyuk atau khudur kepada Allah. Kalau begitu kan karena definisinya begitu mendengar, kita sedikit-sedikit pelan-pelan khusyuk saya bagaimana? Kita terlanjur doktrinnya sholatnya seperti itu. Ucapan, perbuatan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu, selesai sudah. Makanya ada kemudian sholat itu adalah sekedar menggugurkan kewajiban seperti Ustaz mulai dari takbir, diakhiri dengan salam, selesai. Itu kan bukti bahwa tapi ternyata di sholat itu ada khusyuk, ya. Di sholat itu ada wail, ada orang-orang yang celaka ketika sholat, bahwa khusyuk ini berat dan sebagainya. Tidak salah, definisi fikih memang seperti itu. Nah, bagaimana mendalami ini, kemudian klasifikasi ini, itu kalau orang-orang cerdas itu kan sesuatu itu tidak biar mudah dipaham, sesuatu itu biar mudah dipelajari, dibuatlah klasifikasi. Muncullah ada namanya thariqah, ada namanya syariat, ada namanya hakikat atau makrifat. Ini benar-benar ijtihad ulama-ulama sufi, ulama-ulama thariqah, dan ini luar biasa. Itu ya, ini adalah sebuah ijtihad yang luar biasa. Makanya
sebetulnya ini adalah nama lain syariat, itu ya nama lain dari Islam. Thariqah itu nama lain dari iman pada hakikatnya. Kamu belum beriman, katakan kamu baru Islam, kan begitu kan? Nanti Islam, kamu baru Islam. Iman itu nanti. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, pengejawatan Islam itulah dengan syariah, kata lainnya. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh amat aja tidak jauh ya. Iman, apa itu iman? Iman itu dengan kata lain kemudian diberi satu disiplin ilmu tertentu namanya thariqah. Sedangkan ihsan itu adalah ma'rifat atau haqiqah. Jadi ini sekali lagi adalah klasifikasi dari para ulama. Jadi ini istihad yang sungguh luar biasa adanya hal seperti itu. Ada kalimat syariat, ada thariqah dan ma'rifat. Bagi orang yang tidak paham, bagi orang hanya melihat yang tertulis dari Al-Quran dan hadis, memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Idza amila amalan sholihan bila riya'in wala sum'ah. Ya, amal itu disebut amal baik apabila tidak riya, tidak sum'ah. Kalau amal itu ono riya'i, itu dianggap sudah syirik asghar, menyekutukan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di tarhibnya, ya, ada kita melihat tarhib buat tarhib itu amal anjir sing ora murni karo Gusti Allah, amal kok ngamal kok ana riyae dibuat ya ngumpulno nang langit dibuat malaikat ora gunane. Itu berat juga. Sehingga ada kalau disarah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kelawan piro-piro niate. Di situ ada namanya ta'addudun niyat. Seseorang itu akan diberi pahala berdasar kekuatan ikhlasnya. Sekadar ikhlasnya itu, nak ikhlasnya itu 100%, 75% itu ono riyae, jadi diganjar 100%. Jadi kowe enteng ya. Dhewe nak mau, kowe ngamal kok riya, ora ora tidak Allah, ora ketemu kowe, wah habute ya. Enak uang itu diganjar sesuai dengan kekuatan kadar keikhlasannya. Keikhlasannya 80%, 50%. Yono karepmu jeneng niat itu tak adut. Makanya bin niat. Yo karepe yo macam-macam. Ada wong iku noto atiku gak gampang. Ya, ngaji ku karepe iso macam-macam kok. Yo ngene yo ngono yo macam-macam pokoke. Ya. Iku sing direken sing apik diganjar. Sing ngerti Gusti Allah. Kan ngerti nggih? Itu terus wah ngamal ora ikhlas. Ngamal ora ikhlas. Wah ya. Rekoso nek ana awak dhewe ya. Ajur kabeh awake dhewe iki ya. Wis ora ana sing ketompo. Ning ngamal iku diganjar sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Kekuatannya di separuh-separuh. Yo ono yo riya, yo ono krono Gusti Allah. Aku ora ngaji kok wong karo profesor. Ya. Ora teko kok wah yo ono ngono barang. Iku biasa ya. Ya ono ngono mungkin wah 75% ya ikhlasnya 100% atau 50%. Jadi dengan diganjar sesuai dengan keikhlasan itu. Syukur wis ora iwak ta iki. Ngaji ora ngaji bismillah malah HP. Artinya itu proses yang tidak mudah. Itu proses yang perlu diperdalam terus, dipertajam terus nggih. Ora gampang wong neka ati niku. Nggih. Li anak darajati karena satu menit pira-pira derajat, salah satu bakat itu telu pira-pira tingkatan. Akad dua ta salah swijine al jannatu itu swarga fi alamil mulki ing dalem alam mulki. Lahu mulkus samawati wal ard. Monggo alhamdulillah. Ono iki mualim. Wah monggo para kiai-kiai. Jadi ada surga di alam al-mulk wa jannatul ma'wa, yaitu surga al-ma'wa. Al-ma'wa adalah tempat tinggal. Surga dunia. Di dunia ini ciptakanlah surga, ini tentrem, ayem,
ya. Meskipun dunia ini nggone rekoso, tapi hadapilah rekoso itu dengan hati sing lapang, dengan senyuman, ngono lho. Aja susah, ya, aja grantes. Ya, memang dunia itu nggone rekoso, tapi hadapilah dengan optimis, lagi dari optimis. Jannatul ma'wa, swarga lahir. Watani lan utai kedua al jannatu iku swarga fi alamil malakut ing dalem alam malakut. Wa utawi jannah iku jannatun naim, surga batin. Njobone swarga ya derajat dari syariat, tarekat, hakikat mau ya untuk swarga. Kedudukane kepenak, rezekine kepenak, wis swarga lah. Njobone swarga. Cara wong nyawang ngono ya wis cukup lah ya. Ning batine, batine swarga apa ora? Mosok mulai iku kudune ya swarga iku ya ndohire ya batine, aja swarga ndohir tok tapi batine. Padahal yang kedua itu sing penting. Ya aja sampai ketoke ndohire iku swarga, kenikmatannya banyak, tempat tinggal macam-macam semuanya punya, tapi ternyata tidak punya surga batinnya. Jadi ini kebu mangan bakso, kebu mangan koro. Apa diberi? Remuk jeruk dan toro. Kerdaten ya. Ngerdaten ora usah, jadi jabone ya swarga, jerone ya swarga. Bahkan swarga di batin itu harus kita rawat, kita pelihara. Nah, perlu sing jabone ya kurang-kurang ora masalah. Itu jannatun naim. Buat talis lan ketiga al jannatu iku swarga fi alamil jabarut ing dalem alam jabarut wa ya jannatul firdaus iku swarga firdaus, swarga ning alam akhirat. Jadi kalau salah satu tafsiran begitu. Jadi intinya surga pun itu bertingkat-tingkat nanti ya. Surga bertingkat-tingkat. Surga juga di dunia ini juga sudah ada surga. Di zahir kita ada surga, di batin kita ada surga, di akhirat nanti juga ada surga. Wa hadhihi lan utawi iki ni'amul jusmaniyati iku pira-pira kenikmatan jasmani. Fala yasilu mongko ora sampai al jismu apa jisim ila hadhil awalini maring ikilah pira-pira alam illa bisalasati ulumin kejaba kelawan telu pira-pira ilmu. Wa ya utawi salasa ilmu syariah iku ilmu syariah, wa ilmu thariqah lan ilmu thariqah, wa ilmul ma'rifah lan ilmu ma'rifah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ngendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq, utawi hikmah sing ngumpulno keseluruhan itu ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Wal amalu biha lan utawi ngamalno biha kelawan al hikmah ma'rifatul batin itu mengetahui sisi batinnya. Intinya ada sisi dohir, ada sisi batin. Sisi dohir dan sisi batin ini kedua-duanya harus kita rawat, karena itulah unsur yang ada pada manusia. Manusia disebut manusia karena mempunyai dua sisi, yaitu sisi dohir dan sisi batin ya. Kalau sisi dohir tak tidak punya sisi batin, yaitu bukan manusia tapi hewan, tumbuhan ya. Sisi batin tak tidak punya sisi dohir, bukan manusia tapi malaikat. Jadi nanti sekali lagi manusia punya dua unsur dohir dan batin. Karena itulah ada ungkapan wa ma sumiyal insan illa bin nisyan, tidak disebut manusia kecuali dengan karena pelupa. Jadi manusia itu punya sisi lupa, lali. Tapi juga ada wa ma sumiyal insu illa bil unsi.
tidak disebut manusia kecuali dia itu uns. Manusia itu juga punya sisi uns itu ayem, tentrem. Anda tidak disebut manusia kalau Anda tidak merasakan ayem, tentrem. Ya, sebab ayem, tentrem itu kondisi batin. Jadi manusia harus mempunyai sisi ayem, tentrem. Manusia punya sisi lupa, ya itu memang wa masumiyal insan illa bilisna. Tapi wa masumiyal insu illa bil unsi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Dua hal itu pasti selalu bersama kita. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ari kaula aturi paring weruh panjenengan na ing kita al haqqa ing kebenaran, haqqan ing sesuatu kang bener, warzuq lan kaula aturi paring anugerah panjenengan na ing ingsun ittiba'ahu ing mengikuti hak al haq. Wa ari lan kala aturi paring pirsa panjenengan na ing kita al batila ing kebatilan, batilan ing batil. Warzuq lan kala aturi paring anugerah panjenengan na ing kita ijtinabahu ing menjauhi ngedoi batil. Nah, itu artinya ini ada dohir, ada batin. Kadang kebenaran ya itu tampak, tetapi kita tidak mempunyai, hati kita, mata hati kita tertutup, ya tidak mampu mengikuti kebenaran tersebut. Padahal itu jelas perkara benar, tapi bagi kita masih samar, sehingga kita perlu berdoa bahwa kebenaran itu tampakkanlah benar. Ya. Ada kebatilan, tetapi ternyata kita samar dengan menganggap kebatilan itu mungkin kebaikan. Hati kita masih dipenuhi ego atau nafsu sehingga masih mengatakan bahwa kebatilan itu menurut kita benar. Maka kita selalu berdoa, ya Allah tunjukkanlah bahwa yang batil adalah batil. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa taba'a. Man utawi sapane wong arofa iku ngerti sapa man nafsahu ing wa khalafaha. Nanti ada dua makna itu ya. Nafsahu ing nafsune wong iki ya. Wa khalafa lan nulayani sapa manha ing nafsu, faqad arafa mongko teman-teman ngerti sapa man robbahu ing pengirane man, wa taba'a lan mengikuti sapa man hu ing rob. Kalau nafas di sini dimaknani nafsu, tapi ada yang singkat man arafa nafsah faqad arafa robbah. Siapa yang tahu dirinya ya bahwa dia ini adalah makhluk Allah, dia ini diciptakan oleh Allah, dia akan kembali kepada Allah, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Atau siapa yang mengetahui dalam arti bahwa dia ini punya kecenderungan untuk ingkar, dia ini punya kecenderungan untuk sering lupa, dia itu punya kecenderungan untuk sering berpaling, ya kemudian menyelisih dari nafsunya itu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka akan tahu Tuhannya. Wa rujuul insanil khasi, lan baline manusa sing khusus, wa usuluhu lan usule insan, tutuke insan, sampene insan ila watonihi maring watone insan, maring asal muasal insan, bahwa kewaton al-qurbatu iku keparek mendekat di ilmil hakikati kelawan ngilmu hakikat. Bahwa utawi ngilmu hakikat at-tauhidu iku tauhid, menyatukan Allah fi alamil lahud ing dalem ngalam lahud.
fi alami khoyalatihi ing dalam alam khayal. Maksudnya khayal itu di luar batas akal ini ya. Fi dunia ing dalam dunia bisa babi ibadatihi kelawan sebab ngibadahi insan sawaun iku padha uga kana utawi ento ana sapa insan naiman iku turu au ghairahu utawa liyane turu. Jadi itu kadang kembali bal-balik ida nama nalikane turu al jasadu apa jasad wajada mongko nemu sapa insan al-qalba ing ati fursotan ing kesempatan kaya dadu mongko lunga sapa apa qalbu ila watonihi maring watone insan al-asli kang asli imma bi kulliyatihi ana kalane kelawan keseluruhane au bi juz'iyatihi ana kalane kelawan sebagian. Nah, seperti yang awal-awal dulu, jadi roh itu ada ruhul hayat, ada ruhul yaqdah, ya. Ada roh kehidupan, ada roh ya al-yaqdah itu ya, istilahnya apa? Bangun atau perasaan ya. Jadi ada beberapa roh yang bahkan saat kita tidur itu saat dia pergi mengembara. Oh ya, kalau orang biasa mungkin dia mengembaranya kembali kepada kejadian tadi pagi ketemu wong ayu misalnya akhirnya kalau ya nanti semakin orangnya itu bersih hatinya maka dia akan kembali ke sana. Roh kita ketika tidur itu roh kita justru pergi mengembara. Maka orang-orang suci ketika tidur rohnya bisa pergi bertemu dengan orang yang lain. Roh ya. Kalau roh kita karena masih dipenuhi dengan nafsu ego ya paling-paling banter ketemu apa yang tadi ya mau apa diingi apa dikanane apa ngelamun ya masuklah di alam mimpi campur ya, bahwa alam sadar kita tuh kama qala Allah taala kaya oleh ngendika Allah taala Allahu ta'ala ya tawaffal anfusa iku zat kang nyedani al anfusa ing pira-pira jiwa kina mautihan nalikane matine anfus welati lan anfus lam tamut kang durung mati apa alati fi mana miha ing dalem turune anfus payung siku mongko ngeter sapa Allah alati ing anfus qadha netepake silae alati qadha netepake sapa Allah alaya ing atase alati al mauta ing mati yang sudah ditetapkan ya akan berada di dalam genggaman Tuhan baru yursilulan lepas atau ngeculno sapa Allah al-ukhra sing liya ila ajalin musamma mari waktu-waktu yang ditentukan. Ada ruhul yaqdah, ada ruhul hayat. Ruhul yaqdah iku nek wong turu ya, nak ruhul yaqdah itu lunga wong turu, tapi nak ruhul hayat kalau ruhul hayat itu lunga wong mati. Itu ada dua-duanya. Nah, dan kembali tadi semuanya pasti roh jiwa kita ini baik secara kejiwaan maupun secara jasmani kembali kepada judul semuanya akan ya kembali kepada masa-masa sebelumnya yang disebut masa lalu. Maka sekali lagi manusia itu punya hari ini yaitu masa depan dan punya hari esok ya, dan itu ada dalam rahasia Tuhan dan yang pasti manusia itu punya masa lalu ya. Dan masa lalu itulah yang akan dirindukan ya, akan dirindukan baik secara zahir maupun secara batin. Manusia akan kembali ke sana
Bahkan ketika kita tidur, ya kita akan mengalami hal itu. Kembali lagi, turu eling nalika cilik. Omahe sing mbiyen iki asli ketok. Aku nak ngimpi omahku, omah sing mbiyen asli nalika urung direnovasi. Jono kaline omong ketok ya gitu orang itu. Ya ngimpi zaman mbiyen iki desaku, apalagi nek wong sing liya desa manggone ya pasti ada kerinduan-kerinduan itu muncul. Itu fitrah sekali lagi. Ya itu fitrah. Manusia seperti itu. Maka dari ini doa nih. Manusia butuh ketemu dengan orang-orang yang dulu pernah bersama. Ya, akhirnya dianakno reuni. Makanya doa reuni adalah, ya Allah, lindungilah aku dari godaan sang mantan. Ya, karena kalau kembali ke masa lalu bahaya itu, masih bahaya. Kenapa nih? Bahaya. Ada dungane reuni dari ngono ya. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan sang mantan. Karena ya fitrah manusia ya, sekali lagi fitrah manusia. Engko bareng reuni eling zaman semono lah tekan dindi malah. Nasi kopi. Surah Az-Zumar ya. Walidzalika lan krana mengkono ola Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Rasul, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Sarine wong sing alim iku luwih utama tinimbang ibadahe wong sing jahil. Arti hukum ya. Ini hadis secara umum, makanya kalau hadis redaksi yang seperti ini itu memang dipermasalahkan. La yu'rafu marfu'an wa innama yuhka an Yahya bin Mu'ad ar-Razi ya secara makhluk, tapi maknanya benar karena memang tidurnya orang yang alim, tidur itu bisa mungkin untuk memperkuat ibadahnya. Tidur itu untuk menghindari melakukan dosa dan lain sebagainya. Kalau jahil, ya ibadahnya mungkin orang ngilmoni, kan ibadahnya orang ditompo karena tidak berilmu. Maka meskipun tidur, tidurnya wong ngalim karena tidurnya itu sebuah jeda untuk kesibukan atau hal-hal yang positif lainnya, bahkan tidur itu sebagai sarana juga untuk menghindari hal-hal negatif, itu adalah kebaikan. Ba'da hayatil qalbi sakba'dane uripe ati binuri tauhid kelawan nur tauhid. Kalau hatinya ini hati yang bersih, hati yang suci, disinari dengan cahaya tauhid. Wa mulazamati asma'i tauhid lan mulazamah nama-nama tauhid bilisani sirri kelawan lisan sir, netepi nama-nama tauhid mengisahkan Tuhan dengan lisan yang sir, bigoiri hurufin wala sautin kelawan tanpa huruf lan tanpa suara. Karena artinya detak hatinya, hembusan nafasnya yang ada adalah zikrullah, tanpa huruf, tanpa suara. Maka kalau hati kita sudah dipenuhi seperti itu, jadi wali Gusti Allah kan berarti kita itu tidak pernah kosong dari zikrullah. Hembusan nafas kita adalah zikir, detak jantung kita adalah zikir. Itu wali Gusti Allah ya, luar biasa. Kita itu kan manusia yang banyak lalainya ya. Kita itu manusia yang banyak lalainya, karena itu ya sedikit banyak kita menambah bagaimana di sela-sela dohire ngomong, dohire tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kurbah ila Allah, tapi batinnya tetap itu yang terbaik. Ya maksudnya nanti kalam, kembali ke kalam Allah itu sendiri juga tanpa saut, tanpa huruf maksudnya. Bahkan kalam Allah itu aslinya kan bila sautin wala harfin
ya, wala mabda, wala madha, tidak ada awal ya, semuanya karena itu sekali lagi sir, ya, hal yang bersifat sir atau bersifat rohani. Di situ sudah tidak menggunakan huruf atau suara lagi, karena tadi ya detak jantung, hembusan nafas ini sudah yang ada adalah zikrullah. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi kaya uli ngendika sinten Allah Ta'ala kali mauludna Allah fil hadisil qudsi dalam hadis qudsi al insanu sirri tai manusa iku rahasia ingsun wa ana lan ta ingsun sirruhu iku rahasiane insan. Tidak semua manusa itu tempat sirri kita Allah. Allah itu sirri insan-insan wis bukan berarti kemudian terjadi seperti pemahaman istilahnya pemahaman yang disalahpahami seperti ittihad dan hulul misalnya itu disalahpahami seperti kayak apa ya untuk bersatu menyatu antara makhluk dan khalik tidak, tapi bersatu di sini secara batinnya ya. Manusa itu sire insun, insun itu sire manusa ya. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi inna ilmal batin sak temene ilmu batin wa ilmu batin sirron iku rahasia sir min sirri saking sir ingsun dah aj'alu dadekake sapa ingsun hu ing ilmal batin fi qalbi abdi ing dalem atine kawula ingsun wala yaqifulan orang ngerti alaihi ilmu batin akadun utawa sir akadun sapa wong suci ini kang sak liyane ingsun wal murad lan kang dikarepake min wujudi insan saking wujudi insan wa ya wujudilan iku ilmu tafakkur ilmu tafakkur. Kalau sudah tafakkurnya kepada Allah yang ada adalah Allah ya, semuanya adalah Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafakkuru saatan ya. Tafakkuru saatin ya. Tafakkuru saatin utawi berpikir sesaat utawa saatan ya at-tafakkuru saatan itulah cara sapa iki alim yo utawi mikir ing dalam sesaat utawa ya iso tafakkuru saatan tafakkurun ilallahi sa'atan ini kan bali ya. Mana berarti? Tafakkurun ilallahi sa'atan. Sekira bung kan ana Jerman juga kan tafakkurun ilallahi sa'atan. Sekira mubtadae oleh. Nah, tafakkurun ilallahi sa'atan utawa at-tafakkuru sa'atan. Mana sing problem iku ngono dibahas syai'un lillah lahumul Fatihah, saya pun lillah pilih, saya pun orang pilih, kadang bingung ya. Nah, itu kan itu sebetulnya bukan bahasa Arab resmi ya itu. Di situ ada ungkapan syai'un lillahi maksudi wa matluhuna wa maksuduna. Syai'un lillahi iku matluhuna wa maksuduna gitu. Di Buhyah ada, di fatwa Imam Zain itu ya Ismail Zain itu ada. Itu membahas kalimat syai'un lillah karena iskal muntada khobare gitu. Seperti ini tafakkurun ilallah atau at-tafakkuru sa'atan atau tafakkuru sa'atin sudah gampang direko-reko lah. Tafakkuru sa'atin utawi berpikir sesaat khairun itu lebih bagus min ibadati sab'ina sanatan tinimbang ibadah 70 tahun. Ya, jadi sekali lagi wa huwa utawi iku ilmu wal murad tulisan wa ilmu tafakkur sama ilmu tafakkur ya wa ilmu tafakkur ilmu furqan iku ilmu furqan yang bisa membedakan antara makhluk dan tidak makhluk wa ya ilmu kan at-tauhid iku tauhid wa bihilan kelawan tauhid yasilu sampai al-arifu sapa arif wong sing makrifat ila ma'rufihi maring wong ndak sing di makrifati wa mahbubihi ndak kang dikasihi wa natijatu ilmil arif
lan utawi natijae hasil ilmu makrifat atau yaronu iku mabur biruhaniyati kelawan rohaniyai ila alamil qurbah maring ngalam keparek. Fal arifu mengko wong sing arif makrifat toyaron iku mabur ilal qurbah maring keparek. Wal abidu lan ahli ibadah sayyarun iku mlaku ilal jannah maring swarga. Nak ibadah tok ya ibadah ya untuk aneh surga. Tapi kalau ibadah itu karena makrifat, karena benar-benar tahu ya apa yang dilakukan itu dia paham, nah, itu terbanglah rohaninya menuju kedekatan kepada yang dicintai. Ya itulah Allah. Maka kalau sudah seperti itu, ya tadi kembali lagi semua yang tampak itu adalah Tuhan. Semua yang ada adalah Tuhan. Sehingga sangat-sangat rasional sebetulnya, sangat-sangat masuk akal kalau ada orang yang sedang gandrung, sedang ke taman asmoro, jatuh cinta, itu kadang seperti itu. Mabur ke jiwanya itu udah sing dikit sing amin ketok lam-lamen ya hanya dirinya. Jadi ilmu makrifat, ilmu yang menjelaskan bagaimana ilmu rasa antara hamba dengan sang Tuhan itu sebetulnya tidak jauh-jauh amat ketika kita bandingkan aja orang jatuh cinta. Mula wong ora tau pacaran iku angel lebu tasawuf mengerti ilmu niki. Penting iku. Ini nek wong tau pacaran iku gampang. Oh iya ya biyen nalika seneng karo wedok ngono iki seneng Gusti Allah. Oh gampang. Mlebune iki gampang. Oh iki nek wong sing ora tau pacaran. Gusti Allah wong mesti ngene lah. Wah. Nek ora iso ngrasakno niku ora iso ngrasakno kok kaduan lo kudu ngabang. Kayaknya kok dite wadah kudu ngabang yo pirang-pirang. Ya kan ya. Sing ngono kuwi iku lho kok ya baby. Ngeniku wong iku nak jatuh cinta ada ya sama saja seperti itu. Apalagi orang kalau sudah tadi